Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Gelombang aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI kembali berlangsung di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa membuat barikade dan membakar ban bekas, terlibat bentrokan dengan puluhan aparat keamanan. Mahasiswa yang mencoba masuk ke dalam gedung dewan terlibat aksi saling dorong hingga memicu keributan dan terjadi aksi pemukulan. Petugas sempat mengamankan sejumlah mahasiswa yang dinilai bertindak anarkis. Mahasiswa kemudian menuntut agar rekannya dibebaskan sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Kapal kayu tanpa nama yang sedang melintas di perairan Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau ini dijegat petugas Dirnarkoba Polda Kepri bersama petugas Bea dan Cukai Batam. Letusan senjata api dari petugas pun mewarnai penangkapan ini. Tiga warga Kepri yang berada dalam kapal, yakni MG, I, dan L ini tak bisa berkutik saat petugas melompat ke kapal kayu yang mereka bawa. Tak banyak tanya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya 93 bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dalam kapal tersebut. Untuk menyamarkan perbuatannya, para pelaku sengaja menggunakan kapal kayu dan mengelabui petugas dengan berpura-pura sebagai nelayan. Untuk membawa sabu tersebut, para pelaku mendapat upah masing-masing 100 juta rupiah. Sayangnya, harapan mendapatkan uang besar harus kandas di tangan petugas. Kapolda Kepri, Irjen Asep Saprudin mengatakan ketiga pelaku mengambil barang haram itu dari perairan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta. Rencananya dari perairan Kepulauan Riau ini langsung dibawa ke Jakarta kurang lebih 3 hari. Jadi diperkirakan nyampe Jakarta itu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Barang itu tiba Jakarta, dia akan dibayar 300 juta, berarti per orang 100 juta. Kini pihaknya masih mendalami kasus penyelundupan 93,3 kg sabu ini. Pemilik sabu yang diduga warga Jakarta masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara ketiga pelaku yang tertangkap dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup bahkan hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Tim SAR Samapta Polda Bali dikerahkan untuk mengevakuasi seorang pria yang pingsan di atap rumah warga di Jalan Tukat, Unda, Denpasar. Tim SAR memanjat genteng hingga menyemprotkan air untuk membangunkan pelaku. Akhirnya petugas pun menjebol plafon rumah untuk mendekati posisi pelaku yang belakangan diidentifikasi berinisial TF, seorang juru parkir. TF pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara diturunkan melalui plafon rumah. Asal mula TF berada di atap karena berusaha kabur setelah kepergok warga saat mencuri. Karena takut diamuk, ia nekat kabur ke atap dan bertahan selama 3 jam lebih dalam kondisi cuaca yang sangat terik. Hasil keterangan ataupun setelah kita bawa ke Mako Polsek untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan memang sempat memasuki suatu pekarangan rumah orang, kemudian dilihat oleh pemilik rumah yang bersangkutan lari dan naik ke atap rumah. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk diperiksa. Petugas masih mendalami motif terduga pelaku memasuki rumah warga dan kabur ke atap rumah saat dipergoki. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bubar. Ratusan pengais koin atau uang receh di Jembatan Sewo, Subang, Jawa Barat dibubarkan aparat kepolisian.
Selain berbahaya dan mengganggu, petugas terpaksa membubarkan pemulung uang receh karena menghambat arus mudik di jalur Pantura Subang. Di saat musim mudik, pengais uang receh semakin marak. Mereka berharap agar mendapatkan penghasilan dari para pemudik yang melemparkan uang recehnya. Kapolsek Pusaka Nagara mengimbau pemudik tidak melempar uang receh di sekitar Jembatan Sewu. Supaya malam ini kami tetap patroli untuk antisipasi hambatan yang menjadi hambatan titik krusial para pemudik, yaitu para penyapu koin. Kami bubarkan dan kami amankan alat-alat yang digunakannya. Untuk mencegah aksi penyapu uang receh tersebut datang lagi, Polsek Pusaka Nagara menurunkan petugas untuk berjaga di lokasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melalap bangunan villa di Kampung Cisarua, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar, seperti bambu dan kayu, membuat kobaran api cepat membesar. Bahkan saat kejadian, seorang pria terlihat keluar dari sebuah villa untuk menyelamatkan diri. Upaya pemadaman sempat terkendala karena lokasi villa cukup jauh dengan kondisi jalan yang menanjak. Namun demikian, setelah 30 menit berjibaku, tim damkar Kabupaten Bogor berhasil menjinakkan amukan si jago merah. Sebanyak 6 unit villa dan 1 bangunan musola ludes terbakar dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara itu penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu unit villa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah dalam memilih panganan untuk berbuka puasa yang banyak dijajakan saat bulan Ramadan. Pasalnya, dari aneka makanan tersebut, ada yang mengandung zat kimia berbahaya formalin. Seperti yang ditemukan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Serang, Banten. Petugas harus memusnahkan agar-agar kemasan kaleng lantaran terbukti mengandung formalin. Agar-agar yang diproduksi oleh pabrik milik warga Desa Kadung Genep ini dimusnahkan dengan cara ditimbun tanah. Menurut Kepala BB POM Serang, kasus ini terungkap saat petugas melakukan pengawasan takjil di Kecamatan Petir. Kenapa dimusnahkan? Karena dari hasil uji kita, baik dengan rapid test dan uji konfirmasi laboratorium, semua produk tersebut positif mengandung formalin. Ya, sudah kita uji, baik dengan uji kualitatif maupun uji kuantitatif. Bahaya makanan yang mengandung formalin sangat serius bagi kesehatan. Formalin adalah bahan kimia yang sangat beracun dan tidak boleh digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Efek jangka pendek bila mengkonsumsi makanan mengandung formalin, pertama dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Kedua, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, diantaranya mual, muntah, sakit perut, dan diare. Ketiga, dalam kasus yang parah bisa menyebabkan luka pada lambung. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi militer Lanal Balikpapan mengamankan oknum TNI Angkatan Laut yang diduga membunuh seorang jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap. Ia mengkonfirmasi bahwa pelaku berinisial D. Dalam kasus ini terduga pelaku merupakan seorang anggota Lanal Balikpapan dengan pangkat Kelasi 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun. Saat ditanya mengenai hubungan keduanya, ia menyebut masih dalam pendalaman. Ini masih dalam proses pendalaman penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan. Nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan memastikan bahwa tidak ada upaya menutupi kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Kabar tak sedap tengah mendera mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seorang wanita berinisial LM meminta pertanggungjawaban RK karena telah menghamilinya. Menanggapi hal tersebut, RK memberikan klarifikasi terkait pernyataan LM di akun media sosial pribadinya. RK membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menilai hal ini sebagai fitnah serta mencemari nama baiknya. Selain itu, RK melalui kuasa hukumnya memberikan pernyataan jika LM harus membuktikan pernyataannya secara hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu dan beliau sudah yang bersangkutan LM ini sudah meminta maaf. Sementara itu, setelah Lebaran rencananya KPK akan memanggil RK untuk diperiksa terkait kasus pengadaan iklan Bank Jawa Barat. RK akan ditanya atas sejumlah barang yang disita oleh penyidik dari rumahnya. Sedangkan saat ini KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti atau bahan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan suap pengadaan iklan di Bank Jawa Barat. Bahan pemeriksaan yang dimaksud KPK adalah keterangan dari saksi sebelumnya, alat bukti maupun petunjuk lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih menyerahkan Zakat Fitrah ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas di Istana Jakarta. Wapres Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir juga menyerahkan zakat. Penyerahan itu dilakukan di meja Basnas yang telah disediakan. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran duduk di meja yang bersebelahan. Keduanya membayar dengan membayar non-tunai. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden menandatangani surat pemberian zakat dan ditutup dengan berdoa. Selanjutnya, penyerahan zakat dilakukan oleh seluruh jajaran kabinet secara bergantian. Kegiatan penyerahan zakat ini dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Penasihat Khusus maupun utusan khusus. Dalam kesempatan itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan seluruh pihak yang telah mengorganisir acara tersebut. Menurut Presiden, masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani laga krusial kontra Bahrain, pemain abroad timnas Indonesia sudah meninggalkan Jakarta kembali ke klub mereka masing-masing. Para pemain yang merumput di luar negeri ini segera beradaptasi kembali dengan rutinitas dan ritme kompetisi di klub mereka. Sebelum meninggalkan ibu kota, para pemain abroad ini rupanya menyimpan beberapa cerita menarik. Salah satunya Kevin Dix. Sebelum pulang, pemain yang merumput di FC Copenhagen ini mendadak bagi-bagi jersey. Dix membawa oleh-oleh spesial 1 koper jersey latihan klubnya untuk dibagikan ke supporter Garuda. Sebelumnya, pemain 27 tahun ini mengumumkan aksi bagi-bagi jersey di akun media sosial miliknya. Sementara itu, Tom Hay punya cara unik mengasah bakat di luar sepak bola dengan bermain skuter mini. Tak apalah, tingkah lucu Tom Hay ini menjadi sorotan para rekannya dan petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rupanya Kelvin Verdonk tertantang dan nekat menjajal skuter mini meski dengan skill pas-pasan. Ya, bisa dilihat pemirsa, Verdonk yang melaju tanpa kendali terpaksa dibantu petugas bandara. Selanjutnya, skuad Garuda akan kembali berkumpul pada Juni 2025 mendatang guna melakoni 2 laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina dan Jepang.
Seluruh tim dari 6 wilayah konfederasi sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 7 negara yang sudah mengamankan tiket Piala Dunia 2026, 3 berstatus tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sisanya, Jepang menjadi negara pertama di dunia yang lolos ke turnamen bergengsi 4 tahunan tersebut. Samurai Biru mantap di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan. Dari grup A, Iran menyusul Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengimbangi Uzbekistan 2-2. Skuad Amir Galenoe mencapai Piala Dunia keempat kalinya berturut-turut dan sejauh ini belum terkalahkan di babak kualifikasi. Dari zona CONMEBOL, Argentina memuncaki klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menundukkan Brazil 4-1. Hasil ini sekaligus memastikan pasukan Lionel Scaloni lolos langsung dan akan menjadi salah satu tim favorit musim panas mendatang. Selandia Baru kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010. Ini adalah Piala Dunia pertama di mana zona Oseania dijamin mendapatkan tempat di ajang tersebut. Sementara Korea Utara dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah dari Uni Emirat Arab 1-2 di kualifikasi grup A Piala Dunia 2016. Dari 8 laga, Korea Utara belum pernah sekalipun menang. Aksi trivela alias umpan dengan menggunakan kaki luar dilakukan oleh Ricky Kambuaya saat laga timnas Indonesia versus Bahrain. Berkat aksi trivela ini, Ricky Kambuaya pun menjadi sorotan. Banyak pecinta sepak bola tanah air pun melayangkan pujian kepada gelandang skuad Garuda ini. Aksi trivela Kambuaya terekam pada menit 78. Saat itu dirinya memberikan umpan manis ke area tengah kotak penalti, lalu disambut oleh Eliano Renders. Namun sayang belum berbuah gol. Meski begitu, trivela Ricky Kambuaya ini dianggap mirip dengan pemain top Real Madrid yaitu Jude Bellingham. Trivela yang dilakukan pun nyaris mirip. Saat itu Bellingham melakukan umpan dari sisi kiri, kemudian mengarah ke area tengah kotak penalti dan disambut pemain depan Real Madrid. Berkat aksi gemilangnya, skuad Garuda pun meraih hasil positif dengan menang 1-0 atas Bahrain. Ya, tak heran aksi permainan Ricky Kambuaya ini bisa jadi pelatih Kluivert kembali memanggilnya saat laga timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Penyanyi Isyana Sarasvati menjadi pembuka duel timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu Isyana dipercaya membawakan lagu Ismail Marzuki berjudul Indonesia Pusaka. Tampilan Isyana pun membuat ribuan penonton fans Garuda turut serta bernyanyi. Suara merdu Isyana membuat seluruh fans Garuda terpukau. Usai bernyanyi, giliran fans Garuda memberikan yel-yel buat Isyana.
Fans Garuda yang memenuhi bangku stadion itu secara kompak nyanyikan yel-yel sehingga membuat Isyana terlihat salah tingkah. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada fans Garuda yang telah kompak memberikan dukungan kepada dirinya dan juga skuad Garuda. Bentrokan antar kelompok terjadi di lampu merah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentrokan ini menyebabkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Petugas yang berada di TKP melerai bentrokan tersebut. Wisata Hisbik Fantasy Puncak yang berada di Bogor, Jawa Barat kini sudah rata dengan tanah. Pembongkaran 50 objek wisata ini dilakukan karena melanggar aturan tidak berizin dan berdiri di daerah resapan air dari daerah aliran Sungai Ciliwung. Sebelumnya, 2 wahana yaitu Biang Lala dan Kora-Kora dibongkar secara mandiri oleh pihak investor. Pemotor masuk tol terekam melintas di Jalan Tol Profesor Insinyur Sediatmo akses Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemotor yang diduga debt collector tersebut nekat masuk jalan tol lantaran mengejar mobil yang menjadi targetnya. Ya pemirsa, dapat kami informasikan di H-4 Lebaran 1446 Hijriah, yang mana pantauan kami di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten sudah terpantau mulai ada antrian. Anda bisa saksikan di belakang saya, antrian sudah menumpuk sejak habis maghrib tadi, yang mana mereka melakukan kegiatan bermudik rata-rata memilih pada malam hari untuk menghindari cuaca yang cukup panas pada siang hari tadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa ASDP setidaknya mencatat dari periode H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah memberangkatkan 370 penumpang dari Merak Pelabuhan Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan kapasitas kendaraan sebanyak 64.000 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga setidaknya bahwa saat ini yang mana lokasi saya melaporkan saat ini merupakan jalur eksekutif, dan namun pihak SDP memberikan kebijakan yang mana jalur eksekutif ini bisa diperuntukkan untuk kendaraan ataupun jalur reguler. Yang mana ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan bermudik pada tahun 2025 kali ini. Dan ada pun juga terkait puncak arus mudik 2025 pada esok hari di tanggal 28 Maret 2025, yang mana sejumlah skema ataupun prosedur juga dilakukan untuk memperlancar proses pada puncak arus mudik 2025 yang jatuh esok hari, yang mana SDP akan menambahkan setidaknya 20 kapal tambahan, yang mana saat ini berada di 36 kapal, ditambah lagi untuk menjadi total keseluruhan setiap harinya memberangkatkan 50 kapal feri menuju Pelabuhan Merak, maksud kami Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait persiapan esok hari, setidaknya kepolisian juga akan melakukan sistem ganjil genap dalam ruas tol Tangerang menuju Merak ini, sehingga tidak ada antrian maupun juga kepadatan berarti dalam menuju Pelabuhan Eksekutif Merak. Selain itu juga untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan, pihak SDP juga melakukan sejumlah skema yang mana jalur pemotor maupun juga truk akan dialihkan menuju Ciwandan, yang mana kami mendapatkan informasi bahwa SDP menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan bermudik pada momen Lebaran 2025 ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan Anda sudah berada 2 jam sebelum keberangkatan Anda. Dari Merak, Banten, Indra Setiabudi, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Kemacetan di ruas tol Cipali kini mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, lebih cepat dari jadwal sebelumnya yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A-Tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan.
Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak istirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, di mana untuk situasi terkini memang dapat dilihat dari layar kaca Anda masih terlihat ataupun terpantau ramai lancar. Namun jika dibandingkan dengan pada siang hingga sore hari tadi, ini sempat terjadi kepadatan ataupun ada antrian di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, kemudian juga di titik lainnya yakni di Jalan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan tentunya jalur selatan khususnya di Jalan Raya Limbangan ini menjadi salah satu jalur yang memang sering dilewati oleh pemudik, di mana para pemudik ini dari arah Jakarta maupun Bandung mengarah ke arah Tasik dan sekitarnya, kemudian dilanjutkan ke arah Jawa Tengah khususnya Cilacap, kemudian juga Purwokerto, Kebumen, dan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa memang untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali titik rawan kemacetan, di mana untuk jalur Limbangan sendiri ada 3 titik rawan macet, di mana ada Simpang 3 LPG, kemudian juga Pasar Limbangan, dan Simpang Ciawi yang memang sering terjadi kemacetan. Kemudian juga untuk di jalur Malangbong ini sama kayak di Limbangan, ada 3 titik rawan macet, di mana yang pertama ini Pasar Lewo, di mana Pasar Lewo ini sering ada pasar tumpah yang memang banyak sekali aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan para pemudik yang melintas di Pasar Lewo. Kemudian selain di Pasar Lewo ada Simpang 3 Malangbong, ini juga menjadi titik rawan kemacetan, di mana untuk jalan ini sendiri ini menggabungkan antara ke sebelah kiri ini merupakan jalan ke arah Sumedang, kemudian juga ke arah kanan ini merupakan jalan ke arah Tasik dan sekitarnya. Kemudian juga kami menghimbau kepada Anda pemirsa, tentunya pihak kepolisian dan juga Pemkab Garut ini terus menghimbau kepada para pemudik yang memang akan melintasi jalur selatan khususnya di Jalan Raya Limbangan, kemudian Malangbong dan Tasik, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati, karena memang jalur selatan khususnya di Limbangan, Malangbong dan Gentong ini jalannya sangat berkelok, kemudian juga minim akan penerangan. Maka dari itu pihak kepolisian maupun Pemkab ini menyampaikan bahwa untuk terus berhati-hati dalam berkendara, kemudian juga pastikan kendaraan Anda layak jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Mudik tak hanya lewat jalur darat, banyak juga yang lewat jalur laut. Yang mudik lewat jalur laut sebagian difasilitasi oleh TNI Angkatan Laut. Mudik gratis dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 milik TNI Angkatan Laut dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal perang TNI Angkatan Laut ini mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya beserta 394 sepeda motor untuk dibawa ke kampung halaman. Selain fasilitas keamanan dan kenyamanan, para pemudik juga diberikan tiket makan selama perjalanan. Lebih menghemat kapal laut juga. Karena darat itu sekarang macet, di samping macet jalanannya itu rusak. Apakah udah nyari-nyari sebelumnya, nyari-nyari info sebelumnya? Dari teman-teman sih, ada kapal laut Pak, TNI gratis. Terus langsung kita merapat aja. Selamat sampai tujuan, karena kalau mereka mudik naik motor di darat itu cukup berbahaya, jalanan jauh,
Kalau di kapal ini mereka bisa istirahat, menikmati hiburan yang akan diadakan oleh kru kapal. Hiburan-hiburan, ada band, ya, kemudian ada pemutaran film. Nantinya KRI Banjarmasin 952 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Momen Lebaran tahun ini menjadi berkah bagi penyedia jasa sewa ponsel bermerek. Pasalnya, toko persewaan ponsel yang berada di Jalan Jogja, Wonosari ini banjir orderan sewa. Puluhan unit ponsel merek seharga belasan juta rupiah pun keluar disewa oleh anak muda maupun orang dewasa. Ponsel yang disewakan harganya mulai dari Rp150.000 hingga Rp320.000 per hari. Penyewa biasanya menggunakan ponsel mahalnya untuk bergaya hingga dokumentasi konten di hari raya. Untuk dokumentasi atau? Nah, untuk keperluan, Mas. Kan kameranya jernih, buat konten tuh jernih. Gitu. Biasanya sewa yang 24 jam atau yang? Iya, 24 jam. Terus. Pemilik mengatakan sejak awal puasa, sewa ponsel mulai ramai, apalagi mendekati Lebaran nanti. Ramai Mas, alhamdulillah Mas. Sudah banyak Mas. Omsetnya udah alhamdulillah naik Mas. Grafiknya Mas. Berapa unit Mas? Kita sudah terbooking 15 unit Mas. Itu rata-rata yang menyewa itu anak sekolah atau dominasi apa Mas? Ya kalau kita persen ya anak sekolah 60%, yang 40% orang dewasa Mas. Tren sewa ponsel untuk Lebaran rela dilakukan oleh sejumlah kalangan. Meski mayoritas sewa hanya 1 hari, namun mereka beralasan agar tetap trendy. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Lebaran sudah di depan mata nih ya. Pastinya kalau Lebaran sudah dekat, tol dan juga rest area ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Ini salah satunya tempat saya mengabarkan untuk Anda di rest area KM 50 Tol Jakarta Cikampek, di mana di sini sudah mulai ramai oleh para pemudik. Nah, saya penasaran nih, kira-kira biaya mudik atau budget mudik itu berapa ya? Kalau gitu, saya mau mengajak Anda untuk langsung bertanya dengan para pemudik di sini. Yuk. Budget mudik menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan selama melakukan perjalanan. Selain mengeluarkan budget untuk biaya tarif tol, bahan bakar kendaraan, pemudik juga mengeluarkan uang untuk jajan selama perjalanan. Kira-kira berapa ya uang yang dikeluarkan untuk mudik tahun ini? Selamat siang. Siang. Bapak, aku sedikit mau bertanya nih. Bapak mau mudik kan pastinya ya? Iya. Oke, Bapak kira-kira mau mudik kemana dan berapa lama? Saya dari Lampung mau ke Magelang. 2 juta berangkatnya aja. Budgetnya bisa dikurangin, tapi kalau kita nggak berpuasa di siang hari kan kita makan. Kurang lebih 2 sampai dengan 3 jutaan lah. Ini kayaknya kalau tadi saya dari BSD, jadi dari BSD ke Pekalongan kira-kira 4,5 jaman udah sama transit di rest area. Budget ya sama tol, bensin kayak gitu-gitu ya mungkin kalau untuk, karena saya ada rumah di Pekalongan jadi tanpa hotel ya mungkin 5 jutaan kali ya, sekitar itu. Nah pemirsa, tadi saya sudah mewawancarai beberapa pemudik di rest area KM 57. Pastinya jika memudik jangan sampai boncos di perjalanan. Dari Kerawang, Jawa Barat, saya Olina Iyasya dan juru kamera Aris Setiawan, iNews melaporkan.